Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, salam kebajikan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam Pancasila, merdeka. Ya, bukti apa lagi, ayat apa lagi yang kalian tuntut untuk kebenaran bahwa para habib itu nasabnya benar-benar tidak tersambung kepada Rasulullah. Dari segi kajian kitab yang dilakukan Kiai Imad, Kiai Nur Ihya, dan yang lain-lain ya, Gus Hasan Syarif, itu kan semua kesimpulannya sama, bahwa mereka para habib itu yang jalurnya diakukan ke Ubaidillah itu benar-benar tidak tersambung ke Rasulullah, alias batal nasab mereka sebagai keturunan Rasulullah. Yang kedua, kajian sejarah manuskrip yang dilakukan oleh itu bagus Moki Nur Fadil, dilakukan oleh Profesor Menahem Ali, itu kan semua juga membuktikan bahwa Habib Alwi itu tidak tersambung kepada Rasulullah. Di samping mereka bukan keturunan Nabi, secara historis, secara analisis politis, itu para Habib itu kan satu merusak Islam, dua merusak bangsa dan negara, tiga diantaranya termasuk merusak sejarah, mengklaim makam-makam palsu, mengklaim pahlawan-pahlawan nasional, dan itu semua kan terkonfirmasi, bukan hoak, bukan apa jenenge, bukan omong kosong gitu. Nah, di samping itu juga ada kajian hasil tes DNA para Habib Ba'lawi yang ada di beberapa situs yang open posting di laboratorium yang menyediakan tes DNA. Dan Habib-Habib itu semuanya kan ternyata haplogrupnya kan G sekian gitu ya. G ini banyak G lah, artinya itu Yahudi Askenazi, garis paternal atau garis laki-lakinya enggak apa-apa, santai, tidak sama dengan apa itu haplogrupnya para dzurriyyat Nabi di seluruh dunia, yaitu J1. J1 aja itu kan baru menunjukkan keturunan Nabi Ibrahim. Betul. Nah, kalau sampai ke Sayyidina Ali atau Imam Ali itu kan ada kode tambahan lagi J1 sekian. Nah, itu Mas Dr. Sugeng itu kan sudah itu mendeskripsikan secara lengkap gitu. Nah, apalagi yang mau diminta lagi gitu. Dan di satu sisi para ulama, para gus, para kiai itu kan punya tanggung jawab melindungi umat fid dunya wal akhirah. Nah, ini akibat klaim nasab palsu para Habib ini jelas-jelas nyata membuat kerusakan agama, kerusakan umat, kerusakan bangsa, kerusakan negara. Apalagi sejarah kedatangan mereka para Habib Ba'lawi di Indonesia itu didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk membantu pemerintah kolonial Belanda lewat SNUK guru-gurunya untuk memadamkan dan bahkan membasmi perlawanan bangsa Indonesia kepada pemerintah kolonial Belanda. Nah, kurang apa lagi, dan mereka terbukti misalnya seperti Pak Lutfi bin Yahya, telurnya itu Osman bin Yahya, itu kan jelas di kitabnya itu membuat fatwa yang menguntungkan pemerintah kolonial dan mengkafirkan para pejuang perlawanan terhadap kolonial dari bangsa kita, yang akibatnya geger Cilegon itu, geger Banten itu, ribuan ulama beserta santrinya itu gugur syahid ya ketika melawan pemerintah kolonial Belanda. Dan di samping itu daya rusak yang dilakukan oleh para Habib Ba'lawi itu kalau kita perhatikan itu sebagaimana yang dianalisis oleh Mas Rifki Zulkarnain itu benar-benar TSM, benar-benar by design, by rancangan gitu loh.
termasuk penyebutan Habib. Dalam sejarah kan baru mereka yang melakukan. Habib, Muhyiddin, kemudian glorifikasi tokoh-tokoh mereka, klan mereka, dan semuanya itu kan bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana mungkin seorang Gus Najih Maimun yang ngaku pembela Ahlussunnah wal Jamaah tidak melihat itu? Jadi tolong Gus, siapa yang mau lali ya? Rapati penting sih. Kenapa rapati penting? Karena bagi saya itu naik ulama, Gus, tuan guru, sudah tidak jujur, sudah tidak mementingkan keselamatan agama, bangsa dan negaranya, tidak mementingkan keselamatan umat. Bagi saya semua itu menjadi tidak penting gitu. Makanya saya sering lupa namanya, sepinter apapun, karena berarti kalau tidak mementingkan keselamatan agama, bangsa dan negara serta umat Islam, umat Indonesia, umat bangsa Indonesia, itu artinya tidak terbukti pinternya. Ya mungkin cuma terlalu banyak baca kitab dan ngapalin kitab dan salah paham, cuma gitu aja. Jadi makanya nggak penting. Siapa itu? Oh lah, lupa lagi. Ya itulah sih siapa itu, Gus Najih. Bagaimana mungkin dia ngaku-ngaku sebagai ulama, sebagai Gus yang membela Aswaja, tapi melihat Aswaja dihancur leburkan seperti ini, kok masih berkilah? Dan tanggung jawabnya di hadapan Allah nanti bagaimana? Loh, kalau tidak menyandang gelar Gus, Kiai, Tuan Guru, Ustadz, nah itu tanggung jawabnya tidak sebesar kalau memakai gelar seperti itu. Dan tanggung jawabnya apa? Ya sesuai dengan wasiat Rasulullah, umati, menjaga umatnya, menjaga bangsa dan negaranya, dan menjaga jenenge ajaran agamanya. Lawan cetak Habib itu ada yang ngaku sehari merah 70 kali naik naik kambing kambing apa? Kok bisa-bisanya gitu. Kalau di dunia membutakan diri, ya di akhirat nanti benar-benar dibikin buta loh sama Allah. Kan di Al-Quran ada, saya nggak usah ngutip ayatnya lah. Kiai Gus kan pasti hafal semua hadisnya bagaimana tentang orang yang menisbatkan diri bernasab kepada yang bukan leluhurnya, kan semua udah tahu lah, lebih fasih dari saya lah. Yang merasa ulama-ulama yang besar itu loh, yang merasa dirinya populer, tanggung jawab kalian tuh di mana? Di dunia aja kalian itu tidak melindungi umat, tidak melindungi bangsanya, tidak melindungi agamanya, apalagi kok masih di akhirat masih ngomong besok kalau mau masuk surga saya syafa'ati. Lalu di dunia aja nggak mau kasih syafa'at. Syafa'at itu kan pertolongan, apalagi di akhirat. Jadi kalau kita bedakan itu sebenarnya itu yang hari ini masih membutakan diri di kalangan ulama, Gus, Tuan Guru, Ustadz itu kalau kita golongkan itu ya cuma kemungkinannya itu cuma dua. Satu, karena ada kepentingan duniawi, itu yang terkait mungkin wali santrinya banyak yang minal habaib itu. Yang kedua karena persahabatan pertemanannya dengan para habaib itu. Yang ketiga memang maisahnya ceramah kemana-mana atau ngisi kemana-mana atau lahan santrinya itu terkait dengan Habib, sehingga khawatir kalau amplop yang masuk itu berkurang gitu. Itu cuma khawatiran duniawi ya. Atau yang kedua terafiliasi politik yang sama, masih bermimpi tentang negara NKRI bersyariah. Yang itu artinya kafir terhadap negara kita, karena mengingkari perjanjian suci bahwa negara kita itu adalah Pancasila. Orang siapa yang melanggar perjanjian di Quran itu kan banyak sekali, itulah orang kafir. Ya dah, merasa itu pahlawan apa, mau bikin negara NKRI bersyariah. Syariah yang mana? Mau tanya, syariah itu kan ikhtilaf 85%. Betul. Atau yang kemungkinan berikutnya yang masih membela Habib dengan membutakan diri itu adalah penakut. Ya itu aja, tinggal pilih aja. Terkait dengan kepentingan duniawi ya, mungkin politik, mungkin ekonomi, ya toh? Mungkin soal pangsa pasar santri. Yang kedua ya karena pengecut. Nah itu aja.
Bukti apa lagi? Yang kalau alasannya nanti di hadapan Allah saya tidak tahu. Loh, kok tidak belajar? Kiai Imam dan nulis kitab banyak. Kiai Nur Yahya sudah berkali-kali menjelaskan, baik data, baik kitab. Prof. Menakam Ali juga udah puluhan kali bicara. Dan yang lain-lain juga udah bicara semua. Kok tidak malu dengan Bang Haji Roma Irama? Bang Haji Roma Irama itu kan dekat sekali dengan para Habib. Gitu? Tapi soal ini beliau sampai membaca syahadat bersaksi bahwa para Habib itu memang bukan keturunan Rasulullah. Itulah, ngaku-ngaku mencintai Rasulullah. Tetapi kemuliaan Rasulullah dicapek-capek seperti ini, picak matane. Gimana? Ya dah. Terus framing aja itu, oh itu Salafi Wahabi, oh itu Syiah, oh itu apa kuwi? Khawarij, oh itu. Nah, tuduhan-tuduhan itu akan kembali kepada kalian kalau kalian itu tidak segera bertobat. Apa nunggu diazab oleh Allah kalian itu? Kalian itu sebenarnya takut kepada Allah, apa takut kehilangan amplop, apa takut kehilangan pengaruh, apa takut kehilangan wali santri, apa takut kehilangan lahan pangsa pasar, apa takut dipersekusi oleh Habib? Loh, kalian tuh yang jelas dong sikapnya itu. Takut kepada Allah, apa takut kepada itu semua? Hal-hal duniawi itu semua. Kalau masih takut kepada hal-hal dunia, berhenti jadi kiai, berhenti jadi gus, jadilah monyet, beruk. Betul. Ini sih siapa itu? Saya juga dapat video si siapa itu Wafi yang katanya kakeknya itu dulu PKI, tokoh PKI, yang ngomong mau bikin acara diskusi dekatnya Kiai Imam, mengundang semua pihak. Diskusi macam apa? Diskusi gali kayak begitu, diskusi itu gimana? Itu kalau nggak datang nanti kita samperin Kiai Imam, ngancem kamu. Ya ayo. Tuh, pribumi itu sudah sabar. Orang Jawa itu sudah ngalah, sudah ngalih. Ini saatnya itu ngamuk. Mancing-mancing terus. Bikin upacara bendera sih, sampai Taufik Segaf sih, bar demit. Ngapa? Baru kali ini kan, kemarin-kemarin nggak pernah kan? Sok Indonesia, leluhur kalian itu di bawah pemerintah kolonial Belanda untuk menjajah bangsa Indonesia. Di situ tuh bikin dosa, mau NKRI berkhilafah, mau ikut ISIS. Apa itu? Jadi, karena ini menyangkut banyak hal. Tentu saja saya sebagai orang Islam, yang pertama itu tentu saja pertimbangan saya adalah menyangkut harga diri Rasulullah dan menyangkut nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah, yang semuanya itu dicapek-capek oleh para Habib Baklawi itu. Jadi Islam itu jadi saya lihat di Twitter itu orang pada makin Islamofobia gara-gara kelakuan dan ajaran para Habib itu. Masa kalian Gus Kiai Tuan Guru tidak khawatir kalau Islam itu dirusak, tidak cemburu nama kemuliaan Rasulullah dicapek-capek, dirusak seperti itu, kalian diam aja atau malah kalian dukung mereka? Ini sebenarnya kalian itu umatnya siapa? Aku mau tanya. Umatnya Rasulullah Muhammad SAW, apa umatnya siapa? Apa umatnya si Umar bin Kapit, artis dari Yaman itu? Apa umatnya si Rizik Syihab, imam besar yang takutnya sama tes DNA itu? Dia sendiri ngomong tes DNA, sekarang takut. Provokasi lagi. Emang gue takut? Kamu itu siapa? Sekarang itu muhibinmu itu berapa? Saya ngomong keras kayak gini itu karena saya itu masih ada kemanusiaan lah sama para Habib itu. Karena ya satu dua Habib kan sudah mulai sadar, seperti Habib Hadi Al-Hadi itu yang terus terang hasil tes DNA dipublish akun grupnya G, dan tidak pernah menyebarluaskan ajaran-ajaran tasawuf sesat dari Hadromaut yang ditulis oleh para Habib pendahulu mereka. Jangan salah, ada yang loh Gus Bato sekarang nyerang tasawuf. Bukan tasawuf secara umum, bukan. Saya itu pecintanya Imam Al-Ghazali. Mindset berpikir saya itu sangat dipengaruhi oleh mindset berpikir yang diwariskan oleh Imam Al-Ghazali. Sejak SD saya sudah baca Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, dan yang lain-lain. Saya pemujanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya pemujanya Muhyiddin Ibnu Arabi. Sufi yang bener dong, tasawuf yang bener dong, jangan tasawuf asal-asalan.
Isra Mi'raj sehari 70 kali. Rasul aja seumur hidup cuma sekali. Memang ada sholat itu Mi'rajul Mukmin, iya. Tetapi itu kiasan. Tanya ada HP bisa menggantikan pesawat, ada HP bisa hujan susu, atau yang gelundung. Yang bener ajar, masa kayak gitu dijejalkan di kalangan umat Islam, kalian itu tidak bereaksi itu. Gus macam apa, kiai macam apa, ulama macam apa, tuan guru macam apa, telek semua kalau begitu caranya. Framing aja. Mana datamu, mana? Udah gak usah gimana-gimana. Kalian menentang tes DNA, tapi kalian kalau sakit pergi ke dokter lah, itu otak sungsang kayak begitu. Kesannya itu kok jadi Islam itu menurut kalian itu kok anti sains dan ilmu pengetahuan itu loh. Islam apa itu kayak begitu itu. Itu suratnya Gus Najih itu ngomong itu bertentangan dengan fikih. Fikih yang mana? Merusak persatuan Islam. Persatuan Islam yang mana? Lama Habib ngaku keturunan Nabi ternyata terbukti palsu, kemudian merusak ajaran Islam, masa tidak dihentikan? Ya Rasulullah dulu juga disebut apa itu tukang pecah belah, tukang perusak persatuan. Benar dulu baru bersatu. Oh, bersatu dalam penipuan, dalam penyesatan, memecah belah umat, memecah belah Habib dan ulama. Ya Habibnya sesat sih, Habibnya nipu sih. Bukti apa lagi? Udah di medsos itu terlalu banyak buktinya. Mungkin 1-2 itu berlebih-lebihan, mungkin 1-2 itu hoax. Tetapi 99% kan semua itu tervalidasi, valid tentang kebejatan para Habib itu. Iya tak? Ya sih, Umar bin Khattab saya nggak berani datang ke sini tuh, artis itu, aktor dari Yaman yang baca Fatihah aja nggak bener itu. Diketawain sama anak saya itu. Saya waktu ke Jakarta ketemu teman-teman di PTIG itu, Gus Wahad itu walimu itu, wali kutubmu itu, maksudnya Umar bin Khattab. Baca Fatihah aja nggak cedak. Sekarang suruh ngimami di Indonesia pasti nggak berani. Tawan dia. Tapi bahasa Arabnya fasih lah, orang gila aja di Arab itu ya semua bahasanya Arab. Rapati genah. Ya toh? Orang-orang Yaman sekarang pada bersaksi bagaimana itu Habib Alwi itu juga merusak sejarah Hadramaut dan lain-lain, merebut, mengokupasi. Tanyakan Bani Tamim. Betul. Jadi kalau orang umum saya nggak terlalu inilah. Yang saya pertanyakan tuh pakai gelar Gus, Habib, apa itu Kiai, Ustadz, Al-Gus, Al-Kiai, Al-Alimul Alamah, picak matane melihat umat dirusak, ajaran Islam dirusak, kesepakatan berbangsa dirusak. Ini karena rasa sayang saya. Karena doa saya itu tiap hari kan Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, ya Allah sayangilah seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada umat, apalagi kiai, Gus yang jadi panutan umat, ulama, tuan guru masih dilatih silite Habib yang jelas-jelas penipu, ya saya keras. Kalau orang biasa nggak bawa umat, nah ini kiai punya pesantren, Gus, Ustadz, tuan guru, penakut, pengecut, tidak berani ngomong yang benar, kulil hak walau kana murron, apal cangkeme, nggak mengamalkan, nggak melaksanakan, kalah sama guru gembul, kalah sama Haji Roma Irama, kalah sama bocil-bocil Nahdien kultural itu yang punya nyali. Padahal tiap hari katanya berdoa Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhal. Jubennya kok nggak hilang-hilang, bukhalnya juga nggak hilang-hilang, bukhal terhadap kebenaran. Ya sebenarnya kemarin saya sudah ngomong sama teman-teman santri, udahlah ini sudah banyak para kiai, para tuan guru, para ustadz yang rame-rame bersaksi dan menyimpulkan seperti Bang Haji Roma Irama itu, sama dengan Bang Haji Roma Irama bahwa Habib itu terbukti secara ilmiah bukan keturunan Nabi, terbukti mereka merusak Islam, terbukti mereka mau mengokupasi, mau menguasai bangsa Indonesia, mau merebut Indonesia. Padahal selama perjuangan mereka nggak ada apa-apa. Apa itu sih?
yang mengarang lagu Hari Merdeka 17 Agustus itu. Haji Mutahar itu kan bukan Habib. Itu kan Syarif, keturunan Sayyidina Hasan. Haji Mutahar bukan Habib Mutahar. Haji Abdullah Mutahar. Halo. Ini itu masih bukan, oh ini oknum, oh enggak oknum. Udah berkali-kali kan saya ingatkan. Siapa yang melawan kebenaran, apalagi dia tokoh umat, ya dia akan pertama dihukum oleh Allah. Nanti kalau udah dihukum, gimana? Udah bisa ditolong. Kalau hukuman Allah itu udah turun ya, nggak bisa dicabut masalahnya. Udah berapa bulan lalu kan, hampir setahun lalu saya bilang, Habib lembut itu justru lebih berbahaya daripada Habib yang kasar. Salafi Wahabi itu tidak lebih berbahaya daripada Habib. Salafi Wahabi itu orang NU itu paham. Negara juga sudah terus-menerus menyampaikan Salafi Wahabi itu satu langkah lagi itu bisa menjadi teroris. Jadi kewaspadaannya itu ada. Jadi Habib ya, aku keturunan Nabi padahal palsu. Maka saya sarankan semua Habib Alawi tetap dipanggil Habib supaya kita tahu bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi. Jangan dihilangkan gelar Habibnya. Habib adalah sama dengan keturunan palsu Rasulullah, penipu umat Rasulullah, perusak agama Rasulullah, perusak bangsa dan negara Indonesia, perusak sejarah. Itu definisi Habib sekarang. Masukkan ke kamus. Jangan karena satu dua oknum Habib terus di apa itu disamaratakan. Memang semua sama rata kok. Profesor Quraisy itu kalau bicara tafsir Quran dia rasional ilmiah, tapi bicara nasab dia nggak konsekuen, dia nggak konsisten. Najwa Shihab itu kritis kalau nyinyirin pemerintah. Kalau bicara tentang nasab nggak berani dia. Siapa lagi itu yang sok nasionalis itu? Makanya kemarin itu ada video yang siapa itu si Iqbal Jawa Timur itu kirim saya video rekomendasi Gus Fakih, ada Habib keluar dari RA minta channel saya up, saya nggak mau up. Ngomong dulu kalau kamu itu bukan keturunan Nabi. Ngomong dulu, mohon maaf kepada bangsa dan negara atas sejarah leluhur mereka yang menjadi bagian dari kolonialisme atas bangsa Indonesia. Ngomong dulu bahwa klan mereka membuat kerusakan terlalu besar bagi ajaran Islam, bagi paham kebangsaan. Minta maaf dulu dan ngaku kapok tidak akan mengakses kitab-kitab yang ditulis oleh para Habib-Habib yang nggak jelas itu, yang penuh halusinasi itu. Takut kualat. Ya kalian tuh kalau nggak bela kebenaran tuh pasti kualat. Ancam-ancam ayo samperin yuk Kiai Mat. Coba samperin kalau berani. Kalau Jumatan khutbah ittaqullah haqqa tuqatih. Dengan kabib ketakutan deh. Dengan arus amplop yang mungkin terganggu ketakutan deh. Itu mulutnya ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mulut ngomong kayak gitu. Nggak khawatir gitu loh kalau Islam itu dirusak, nggak khawatir kalau nama baik Rasulullah itu dicoret-moret, nggak khawatir kalau kemuliaan Rasulullah itu dicabik-cabik, nggak khawatir kalau umat Rasulullah itu disesatkan, kok nggak khawatir gitu loh. Kayak gitu masih pakai serban, kayak kopiah, masa astagfirullah, masa Allah subhanallah. Itu ya. Ya mohon maaf, mohon ampun, ini ekspresi kecintaan saya kepada seluruh makhluk Allah, apalagi para gus, para kiai, para ulama, para tuan guru. Kalian itu warasatul anbiya, penerus pewaris para nabi, bukan warasatul Fir'aun, bukan warasatul Haman, bukan warasatul Korun. Tugas profetik, tugas para nabi itu adalah melindungi kesejahteraan, ketentraman, perdamaian, kasih sayang segenap makhluk Tuhan di dunia wal akhirah. Maka siapa yang menipu kita, kata Rasulullah, bukan golongan kita. Itu Habib itu jelas menipu dari segi nasab, dari segi ajaran, dari segi apapun. Kalian masih berteman, masih mencintai. Loh, kalian tuh cinta para Habib apa cinta Rasulullah? Alhamdulillah biiznillah baru sekitar 2 tahun kan rencana jahat mereka selama hampir 2 abad di Indonesia berantakan kan ya, karena wa makarallah wallahu khairul makirin. Para Habib membuat gerakan TSM, membuat makar terhadap umat Rasulullah, terhadap bangsa Indonesia, tetapi wallahu khairul makirin.
Kiai Habib, Tuan Guru semua pasti hafal kayak begitu. Ya kalau kalian masih mengaku orang beriman itu kan takut kalau menyembunyikan kebenaran. Kalau menyampaikan kebenaran dipersekusi macam-macam. Ya biasa, para nabi juga begitu dulu. Rasulullah juga begitu. Sahabat Rasulullah itu sampai Rasulullah dan para sahabat diperintahkan hijrah itu karena dipersekusi. Jadi kelakuan Habib dan Muhyiddin hari ini yang masih terus-menerus mengancam mau melakukan persekusi itu persis plak dengan apa itu orang-orang kafir di zaman para nabi dulu. Teman-teman kadang-kadang bertanya, kenapa PBNU tidak mengambil alih tanggung jawab ini? Kenapa negara tidak mengambil alih tanggung jawab ini dengan menyelenggarakan diskusi ilmiah atau bagaimana di tempat yang aman, di tempat yang netral, di tempat yang akademis? Kenapa begitu? Jangan salah ya, pemerintah itu ada tugas sendiri, NU ada tugas sendiri. Dan ini cukup di kalangan kultural gitu. Yang penting itu kan kita menyelamatkan bangsa dan negara. Dan itu yang penting itu adalah kita memberi penyadaran kepada anak-anak bangsa semuanya, memberi penyadaran kepada umat, mencerdaskan. Mau negara mau bantu mau nggak bantu, nggak terlalu relevan. Mau PBNU ikut ngurusi mau nggak, hari ini nggak terlalu relevan. Karena bottom up sekarang itu. Seperti diwasiatkan Gus Dur dulu. Gus Dur menurut Gus Najib katanya Syiah, agen Yahudi apa-apa itu. Gus Dur kan bilang, nanti itu mungkin mulai sekarang ini, yang mengambil peran paling penting, krusial, menjaga umat, itu memang kiai-kiai kampung. Ya kiai-kiai kultural lah menurutku. Karena di PBNU ya udah ada Fahru Razi yang anteknya Habib Alwi itu. Ya, ada Habib-Habib yang masuk di situ juga. Padahal udah setahun lalu lebih saya bilang apa itu Habib itu adalah kanker bagi Nahdlatul Ulama. Lagi mohon maaf, mohon ampun ya, ini niat saya baik. Ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah kehendak baik. Dan kehendak baik itu harus didasari pada data dan riset yang ilmiah. Itu loh, bukan pokoknya zaman dulu Bahari Tuan Guru bilang begini dan begitu, ya semua itu harus diuji. Yang masuk kan hanya Rasulullah dan para nabi toh. Makanya al-mukhafatu ala qadimi sulai wal audu bil jadidil aslah. Ya kan, bil jadidil aslah itu sekarang harusnya itu 85%, makanya NU bilang apa itu mendeklarasikan fikih peradaban. Tuh loh, sukanya memaksakan kehendak. Saya itu teriak-teriak karena saya hanya membalas apa yang mereka lakukan si Habib dan Muhyiddinnya. Coba kalau berani ke tempat saya, insya Allah mati dah. Nakut-nakuti orang aja kalau orang itu ngomong yang benar. Persis seperti orang-orang kafir di zaman Rasulullah itu. Sahabat Nabi baca Quran dipersekusi, sampai dibunuh. Kebenaran itu akan selalu mencari jalannya. Dan kalau kebenaran sudah datang, maka kebatilan itu pasti hancur. Itu kan Quran yang bilang, para tuan guru, para Habib nggak tahu ya. Para Gus, para Kiai kan hafal itu mulutnya. Nah ini kebenaran sudah datang. Kebenaran bahwa Habib itu bukan turunan Nabi dan berbahaya dan merusak ajaran Islam, merusak kemuliaan Rasulullah, merusak hidup berbangsa dan bernegara. Itu sudah datang, nggak bisa direm. Kalian nanti akan ditinggalkan publik. Kalian nanti akan menjadi sampah sejarah kalau tidak ikut berjuang. Khawarij, Syiah. Ya siapa? Yang suka menghias-hiasi kuburan dengan bunga-bunga, dengan macam-macam, dengan khol di makam, itu siapa kalau bukan Syiah? Jangan salah loh, saya itu juga menghargai orang Syiah. Malah saya menghargai Syiah itu. Kenapa begitu? Ya karena mereka ngaku Syiah, dah titik. Lainnya Habib itu ngaku Nahdlatul Ulama. Nah, ngaku Aswadja. Bikin rusak terus. Itu masalahnya. Ngaku Islam, ngaku turunan Nabi. Kalau mereka mau bikin sekte apalah, Bahaiyah apa-apa di yang seperti di India itu ada. Agama Bahaiyah kan ada. Oh, bikin agama sendiri, agama Habib yang didasarkan pada nasab palsu. Memang nggak apa-apa. Saya malah tak hargai. Ya udah, kamu memang keyakinannya kayak begitu. Tapi kalau masih ngaku NU, Aswadja, begini ya. Maunya apa? Ngaku orang Indonesia sambil merusak. Ngaku upacara bendera, oh, Masya Allah lucunya. Upacara bendera merah putih kemarin 17 si Taufik Segaf itu. Aku lihat videonya sekali. Pakai on the rock. Pakai apa itu? Bojone. Jubah. Ya nggak apa-apa kalau itu di Arab, nggak apa-apa, mau di Yaman nggak apa-apa, di Arab aja sekarang udah enggak. Ya kan? Di Arab aja reformasi.
apa iki jenenge putra mahkota sekarang itu siapa? Si siapa? MBS tuh. Itu acara reformasi udah bilang bahwa paham keagamannya bukan Wahabi. Waduh Indonesia mau gitu. Jadi ini mohon maaf ini saya sendirian live jadi tidak sempat baca komentar-komentar gitu. Terima kasih atas komentar-komentarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Dan mari bersama-sama. Jangan kita itu zamannya sekarang itu adalah zaman dari bawah ke atas. Itu loh orang biasa yang memperjuangkan kebenaran di sisi Allah itu nilainya lebih tinggi daripada ulama yang pura-pura tidak tahu kebenaran ini. Zaman Rasulullah juga orang-orang hebatnya intelektualnya kan juga 1-2 aja yang ikut Rasulullah. Gitu. Pemikir bebas seperti Umar bin Khattab kan itu. Intelektual dan dermawan seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Intelektual dan konglomerat seperti Utsman bin Affan. Konglomerat tidak terlalu intelektual namanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Tidak banyak, yang banyak itu pengikutnya para nabi itu adalah orang-orang kecil. Yang intelektual seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu cendekiawan, musuhnya kebenaran. Nah, santai aja. Biidznillah, kepalsuan ini semua sudah mulai diakhiri oleh Allah. Itu loh, mau teriak-teriak kayak apapun, mau framing kayak apapun. Wa makarullah wallahu khairul makirin, ya. Dulu tesnya Kiai Mata berapa tahun 2022 Oktober itu saya. Nah, itu tidak terlalu banyak yang perhatikan. Kemudian terjadi persekusi, upaya persekusi di tempat saya, meledaklah semuanya, ya kan? Bikin persekusi di tempat saya lagi, oh pasti saya jamin meledak. Buktikan omongan saya, insya Allah semuanya itu. Nanti di framing lagi, wow kayak Tuhan kayak siapa? Ya sekali lagi mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho atas kekeliruan, kesalahan, dan percayalah ini semua adalah isi hati saya yang tulus di dalam mencintai sesama makhluk Tuhan, mencintai bangsa dan negara kita, itu ya, mencintai Nabi saya, mencintai ajaran Islam yang keren, yang luar biasa, yang penuh kasih, penuh cinta, penuh keramahan, penuh empati. Itu ya, untuk teman-teman yang non muslim mungkin perlu saya sampaikan, Islam itu ada sesuatu yang ideal dan semua agama kan mengajarkan kebaikan, bahwa kita ada beda pendapat dalam teologi, dalam apa itu, yang penting kan kita diikat dalam satu satuan, yaitu warga negara Republik Indonesia. Kita diikat oleh perjanjian suci Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45. Itu ya. Jadi mohon maaf juga untuk teman-teman non muslim karena beberapa anggota orang yang ngaku Islam, orang yang ngaku sebagai muslim itu telah berbuat jahat, tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Berbuat kasar, berbuat tidak bermutu, mengancam-ngancam orang beribadah, dihalang-halangi, macam-macam. Itu ketahuilah itu bukan ajaran Islam, berjubah agama Islam. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam. Mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho atas semua kesalahan, atas semua kekeliruan, atas ucapan-ucapan saya tidak berkenan. Sekali lagi mohon maaf dari hati yang paling dalam. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam Pancasila, Pancasila Jaya, Pancasila Jaya, Pancasila Jaya, Merdeka.